Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video yang sudah kemarin di upload gini, pengetesan uji sampel tanah bersama Lektono Channel. Apa nih yang mau kita ambil dulu? Nah, kita ambil dari pH-nya. pH unsur hara tanah ya, pH-nya. pH itu keasaman tanah. Nah, kita bisa lihat dari bagan warna untuk pH tanah. Coba bisa tengok dulu Om. Nah, ini bagan warnanya. Coba di tuh. Nah, sedang kategori dari bagan warna. Warna merah ini sangat masam, ukuran pH-nya kurang dari 4 nih. Ya kan? Ini sangat masam ya. Yang ini masam, pH-nya 4 sampai 5. Nah, sedangkan yang ini agak kecoklatan atau kayak gini warnanya kuning, krem. Ya kan, ini agak masam, ukuran pH-nya 5 sampai 6. Nah, sedangkan yang hijau yang seperti ini, muda seperti ini agak kuning-kuningan. Nah, ini netral, pH-nya 6 sampai 7. Nah, sedangkan yang hijau ini agak biasa, ukuran pH-nya 7 sampai 8, dan yang biru ini biasa, pH-nya lebih dari 8. Nah, dan kita kembali lagi ke ukuran pH warna tanah tadi ya. Ini warnanya bisa kita lihat, kita zoom baik-baik ya kan. Nah, warnanya di mana? Silahkan dicocokkan sendiri. Dia di mana warnanya? Bagian mana? Cocoknya di mana? Lebih mengarah ke nomor 2, masam. Masam kan. Ukuran pH-nya berarti 4 sampai 5 kan itu. Lebih ke masam. Inilah ukuran pH-nya kan itu. Satu. Tuh, kita cek lagi untuk yang, karena kalau di pH ini bersangkutan langsung dengan yang di C organiknya. Nah, di C organiknya coba ini C organiknya malah kosong kan itu. Kalau untuk di C organik ini buihnya ini biasanya sampai naik. Yang bagus ini di C organik. Nah, nih statusnya tinggi pusat atau tinggi buih yang di bawah ini kan tinggi buih nih, buih nih ya kan. Nah, bisa kita lihat dari rekomendasi kebutuhan bahan organiknya nih, tinggi busa lebih kurang dari 2 cm itu rendah. Kalau lebih dari 2 cm itu tinggi kan itu rekomendasi tanah per hektarnya kan itu. Nah, sedangkan di sini ini nyampe kedua pun tidak kan, satu aja enggak, satu pun tidak kan itu. Tapi unsur ureanya bagus, masih ada unsur ureanya kan itu. Urea yang mana itu Om? Yang nitrogennya, unsur nitrogennya dia dari gelembung, dari buih ini dia serasa kasar, seperti gelembung udaranya besar-besar. Nampak enggak? Nah, besar-besar gelembungnya kan itu. Nah, ini sebagai kompor motoriknya, sebagai kompor. Jadi mau dipupuk kayak gimana pun dia, mau pakai NPK, pakai rock fosfat, SP36 segala macam. Kalau unsur hara yang di sini tadi, bahan organiknya ini, dari karbon organiknya dia nggak ada, masih rendah gitu kan. Dia yang terserap mungkin hanya dari 0 komanya kan itu. Dari sekian persennya ya kan. Sekian persennya. Jadi kompornya nggak ada, kompornya rusak kan itu. Kompornya rusak, sedangkan penyalurnya pun seperti ini. Nah, setelah dimasak kan disalurkan dari sini. Nah, penyalurnya pun dia masam. Nah, wajar kalau ibaratnya kondisi lapangannya seperti ini, kondisi buahnya seperti ini kan itu. Karena kompornya tadi nggak ada, paralonnya pun tersumbat, kosong seperti ini kan itu. Nah, dia masam kan itu. Bisa kita cek dengan yang lainnya lagi. Di fosfatnya guys, nih warna fosfatnya. Nah, warna fosfatnya nggak ada, fosfatnya dia kosong. Nah, bisa kita nilai dari ini bagan warna rekomendasi pemupukan fosfat. Nah, kalau putih dia rendah ya kan. Nah, dia kalau yang warnanya seperti ini, abu-abu seperti ini, dia agak ke apa ini, sedang kebiruan. Dan kalau yang biru ini dia tinggi gitu kan. Nah, nih. Nah, sedangkan ini warnanya di mana kan kosong, dia rendah. Rendah. Nah, jadi kandungan fosfatnya kosong, wajar kalau buahnya pun kosong kan itu. Oke. Masuk. Jadi kita masuk ke unsur K-nya. Mohon jangan di skip ya guys. Tonton sampai selesai biar nggak gahal paham. Nanti kalau pahamnya aja udah gagal, kita mau mengeksekusi sesuatu jadinya kacau. Ini selanjutnya apa nih? Ini unsur K yang ketiga, bisa kita lihat sama-sama. Ini tambahin apa ini? Cairan K yang ketiga. Cairan K yang ketiga. Oke.
Itu berapa mili tuh? sampai ke 6. Sampai 6. Nah, bisa ditengok perubahannya, dia kan nggak bening total tuh. Nah, dia di carian yang di bawah ini kan dia masih ada gelembungnya. Ya, dia seperti kayak es batu gitu di dalam gelas. Ya, Dia ada mengembunnya. Ada ngembunnya ya. Kasar kan itu. Ada, cuman dia sedikit gitu kandungan kalsiumnya itu tadi. Nah, jadi NPK-nya lah kasarnya kan itu ada, cuman sedikit, perlu ditambah. Kan itu. Dia nampak kalau di zoom itu jelas dia ada kabutnya di dalam. Dia nggak bening total. Kalau sekilas seperti ini kan bening total tuh, ya kan. Tapi kalau kita zoom lagi gitu kan, dia seperti ada buih di dalamnya, seperti ngembun dia, ngembun gitu. Oke. Nah, dia kandungan bahasa apanya NPK-nya lah kan seperti itu. Ada nih. Kandungan kalsiumnya ada, cuman sedikit, perlu diisi ulang lagi kan itu. Jadi apa kesimpulannya dari pengecekan sampel tanah ini Om? Tolong dijelaskan Om biar Kalau penonton. untuk kesimpulannya ya kan, kalau kebanyakan masyarakat petani pada umumnya untuk di kelapa sawit itu kan terfokus hanya untuk di bagian pupuk dan kandungan pupuk ini pun semuanya nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Nah, jadi kalau dibilang saya habis mupuk ini cuman ibaratnya kan nggak sesuai dengan harapan yang diinginkan kan itu. Sedangkan pupuk harganya mahal sekarang kan itu. Kenapa kan itu? Karena masyarakat itu tadi kita nggak tahu, nggak pas, nggak tepat kan itu. Makanya kita harus tahu dulu unsur-unsur hara yang harus dikeluarkan atau yang dibutuhkan untuk di lahan pangan tersebut kan itu, atau di kebun tersebut. Jangan sampai kita udah mengeluarkan biaya besar tapi Besar, hasilnya tapi minim. nihil kan itu, minim kan itu. Jadi Makanya sia-sia. kebanyakan masyarakat sekarang kan terfokusnya hanya dengan brand merek tertentu gitu kan, dengan pupuk adanya ini, dengan ini. Makanya kita hadir untuk mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu lebih cerdas. Kalau untuk memintarkan petani, kita nggak memintarkan petani, karena petani itu sesungguhnya orang yang terpintar kan itu, nggak diajari aja bisa menghasilkan kan itu. Makanya kita mengedukasinya supaya lebih cerdas kan itu, untuk tepat takaran, tepat sajian, dan tepat penggunaan cara pengaplikasiannya kan itu. Nah, yang untuk pertama yang harus dibenahi, kalau memang mau dibenahi gitu kan kebun ini gitu kan. Nah, misalnya nih kayak Lektono Channel tuh kepingin kebunnya ini hasilnya 1,5 ton atau 2 ton per kali panen gitu kan. Nah, per kali panen bisa, cuman yang harus dibenahi itu tadi, yang pertama apa, yang harus dibenahi pertama itu adalah CO nya, karbon organiknya, karena karbon organiknya itu enggak ada, kosong gitu loh. Nah, jadi karbon organik ini seperti kompor. Kalau kita mau masak nasi nggak ada kompor kan nggak bisa. Kalau di zaman makanannya itu magel itu. Kan itu. Bantat itu kalau istilah kue itu. Mending kalau bantat gitu loh. Ini nggak ada sama sekali. Nggak kan ada sama sekali nggak ini. ada api kan. Nggak itu. ada yang dimasak Nggak ya ada kan. yang dimasak. Jadi kalau mau masak nasi tinggal beras, ya hanya tinggal beras gitu loh. Jadi adapun kalau untuk setahun atau 2 tahun dibiarkan beras tersebut, adalah ibaratnya yang lembek, cuman kan ya magel seperti itu tadi kan itu. Nah, yang pertama yang harus kita rekomendasikan tetap dia di karbon organiknya. Kan tuh karbon organik ini kayak gimana, isi kandungannya itu apa kan itu, dia ada mikro dan makro kan. Mikro dan makro organis ini tadi itu kepentingan bahan baku pokok gitu loh untuk di buah ini tadi, karena modelnya buah dia mulai dari dompet ya kan sampai bunga sampai dia dipungut hasil, itu perpanjangan waktu dia yang dibutuhkan itu selama 6 bulan. 6 bulan ya kan. Proses 6 bulan, pemasakan proses itu ya kan. pemasakannya itu tadi kan itu. Jadi dari proses pemasakan itu tadi yang diambil yaitu tadi dari mikroorganis dan makroorganisme kan gitu. Nah, sedangkan karbon organisnya saja tidak ada gitu loh. Jadi kalau Lektono panen misalnya ada buah yang matang gitu kan, diambil dibawa pulang, dibawa pulang kan itu. Sudah jadi nggak pernah dikembalikan lagi mikro dan makroorganismenya itu tadi kan itu, makanya dia kosong. Nah, kalau untuk penanggulangan yang pertama tetap dia harus diisi makro dan mikroorganismenya. Dengan kayak gimana ya, kita cari rekomendasinya apa yang harus dikasih kan itu, jenis apa yang harus dikasih kan itu. Kalau Makanya, untuk jenis yang kimia kira-kira apa itu yang diperlukan ini Om? kalau kimia dia nggak kimia, dia mikro dan makroorganisme. Seperti kalau apanya kan dia bakteri Bakteri ya. bakteri sebagai pengurai gitu loh, pengurai.
Jadi kalau bakteri sama pengurai itu tadi ibaratnya dikasih kimia, ya hancur mati. Hancur. Kan itu. Makanya kita butuh yang organik kan itu. Organik. Seperti organik. Kalau kompornya ini tadi sudah bagus gitu kan, kita kembali ke pH. Nah, pH ini kan netral kan itu. Ibaratnya cairan pH-nya ini untuk sebagai pengantar lah, ibaratnya kayak gimana ya? Kalau kita mau nyedot apa namanya? Kayak boba gitu kan, kalau sudah masuk dalam pipet kan nyumbat tuh. Iya. Nah, jadi sebagai penyalur lah intinya kan, itu sebagai penyalur supaya ibaratnya dari penyerapan unsur hara yang di kompornya tadi dimasak disalurkan kemari gitu kan. Terjadilah proses-proses yang lainnya seperti nanti masuk dia ke batang gitu Ke kan, daun, ke fotosintesis ya kan. fotosintesis kan itu prosesnya mulai dari penyerapan dari bawah tanah sampai dia ke batang sampai dia ke daun itu 21 hari kan itu. Barulah dari nanti tahu penggunaan dari unsur fosfat ini tadi kan itu. Fosfatnya pun kosong, kalsiumnya pun tadi ada, cuman sedikit kali ini malah sudah samar-samar sudah hilang. Masih ada cuman sedikit kan itu. Ada menggumpal cuman sedikit, nggak seperti tadi kan itu. Jadi kayak gimana, ada yang mau ditanyain lagi? Lektono Channel. Oh, ini barangkali mengenai ini Om, songgo pelepah itu kadang kan ada yang mengatakan buat apa songgo dipertahankan ya, sekali buah turun ya pelepah harus turun, ngapain capek-capek nanti kena lagi di biaya penunasan atau pemuruningan. Mohon dijelaskan secara inilah ilmiah lah Om, biar tahu nanti masyarakat biar mengerti, biar nggak gagal paham nanti dengan adanya fungsi songgo ataupun fungsi ketika manen itu. Kalau bisa jangan membuang pelepah gitu, coba Om. Gitu. Kalau untuk songgo pelepah sebetulnya kan kalau dari unsur kepentingan dia produktivitas ya kan, untuk kepentingan produktivitas satu batang sawit itu dia membutuhkan sekitar 45 sampai 48 pelepah kan itu. Kalau misalnya di kebanyakan masyarakat sekarang kan harus dipertahankan songgo kan itu. Kalau memang ibaratnya dia melebihi dari 45 atau 48 pelepah itu bisa dipangkas kan itu, bisa dikurangi kan itu. Kebanyakan pelepah pun dia nggak bagus, kesedikitan pelepah pun kita nggak bagus. Nah, makanya disinilah kita ibaratnya kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu lebih cerdas kan itu. Bisa nggak sih masyarakat itu tadi menghitung kayak gimana jumlah pelepah yang ada kan itu. Bisa nggak sih masyarakat itu ibaratnya menentukan mana unsur haranya yang ibarat harus dikasih sama tanah kan itu. Pemupukannya seberapa, banyak dosisnya seberapa kan itu. Sedangkan masyarakat sekarang ini kebanyakan kalau mau mupuk asal-asal mupuk. Rotasi pertama misalnya kasih NPK, nanti rotasi kedua dikasih SP36 kan itu. Jadi kebutuhan di lapangan itu tadi masyarakat itu khususnya untuk petani ya gitu kan, itu kurang untuk memahami tersebut dan hal-hal yang tersebut ya, kan itu. Sama dengan yang Lektono Channel tadi dikatakan, sebetulnya bagus mana sih kan itu. Pelepah ini harus di pruning ataupun di ibaratnya ditunas lah kan itu. Ya itu tadi jawabannya, kita harus cerdas, kita harus memilih kebutuhan dia gitu kan, untuk produktivitas. Itu membutuhkan sekitar 45 sampai ke 48 pelepah. Terima kasih Om. Mungkin sementara itu Om, mungkin ini sedikit saya jelaskan ini tentang pelepah. Ini untuk pelepah yang satu batang yang normal ini lingkar ke samping ini kan 8. Ini 8. Ini arahnya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kemudian tinggal hitung aja, hitung ke atas berapa pelepah gitu aja, tinggal kalikan 5. Ketika dia udah mencukupi 45 ya berarti udah normal gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah nonton video Lektono sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share karena itu suatu kebaikan. Salam asal gerak jadi duit. Jangan malas, tetap semangat karena harapan selalu depan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.